Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kali ini. Senang rasanya kali ini saya dapat berbagi ilmu kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Namun, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Nida Agnia Oktavia. Saya mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi dari Universitas Terbuka. Sebelumnya, saya ingin sedikit bercerita. Saya ini mempunyai seorang kakak yang kebetulan dia seorang mahasiswa dari program studi psikologi di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Dia pernah kunjungan belajar ke Rumah Sakit Jiwa Surojo yang berada di Magelang. Pada saat itu, dia bercerita sangat panjang, namun ada satu hal yang paling saya ingat, yaitu dia pernah berkata bahwa pasien di sana tidaklah semenakutkan itu, melainkan mereka hanyalah orang-orang yang sedang berjuang untuk sembuh dari gangguan kesehatan mental yang perlu diberikan dukungan, diberikan kasih sayang, dan diberikan rangkulan. Nah, menurut teman-teman semuanya, apakah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ini bisa disebut sebagai orang yang gila? Atau orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ini bisa disebut sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa? Maka dari itu, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering dibicarakan namun masih selalu disalahpahami, yaitu tentang kesehatan mental. Dan kali ini saya akan membawa sebuah topik yang berjudul stigma dan mitos kesehatan mental, berani bicara, bantu sesama. Hadirin yang saya hormati, kesehatan mental bukan hanya tentang ada atau tidaknya gangguan jiwa. Kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu berpikir jernih, mengelola emosinya, menghadapi tekanan hidup, dan mampu berinteraksi secara positif di lingkungannya. Namun sayangnya, masih banyak orang yang menganggap bahwa masalah mental adalah suatu hal yang memalukan, lemah, atau bahkan sering disebut sebuah aib. Itulah yang disebut dengan stigma atau pandangan negatif yang membuat seseorang takut untuk berbicara, takut mencari bantuan, akhirnya mereka harus menanggung penderitaan seorang diri. Stigma seperti ini menjadi penghalang terbesar untuk proses pemulihan. Selain stigma, masih banyak mitos yang beredar di masyarakat. Ada yang percaya bahwa masalah mental hanya diderita oleh orang yang lemah iman. Atau ada yang beranggapan bahwa semua bisa sembuh hanya dengan niat dan doa. Atau bahkan berbicara tentang kesehatan mental hanya sedang mencari perhatian saja. Masalah mental ini bisa menimpa siapa saja, tanpa memandang usia, pekerjaan, atau bahkan status sosial. Karena sama seperti tubuh yang bisa sakit, pikiran dan perasaan manusia juga bisa lelah. Dan sama seperti tubuh yang membutuhkan perawatan, kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berani bicara. Berani bicara bukan berarti kita lemah, melainkan kita peduli terhadap diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk sembuh. Selain itu, kita juga harus bantu sesama. Ketika ada orang di sekitar kita yang terlihat cemas, murung, atau berbeda dari biasanya, jangan kita menghakimi. Cukup dengan mendengarkan, memberikan empati, dan menawarkan dukungan, itu sudah memberikan mereka ruang untuk merasa diterima. Perubahan besar berawal dari hal kecil, mulai dari kita yang berhenti menilai, berhenti percaya kepada mitos, dan mampu menciptakan lingkungan yang aman untuk berbagi. Hadirin yang saya banggakan, kesehatan mental adalah bagian penting untuk kehidupan yang seimbang dan bahagia. Mari kita bersama-sama menghentikan stigma, menepis mitos, dan membuka ruang untuk saling mendukung. Karena berbicara adalah langkah awal menuju sembuh, dan bantu sesama adalah bentuk kemanusiaan yang paling tulus. Mulailah dari hal kecil dengan mendengarkan tanpa menghakimi, sapa tanpa prasangka, dan berempatilah tanpa batas. Ingatlah, setiap kali kita berani bicara, kita sedang membantu merobohkan tembok stigma tersebut. Dan ketika kita bantu sesama, kita sedang menyembuhkan dunia satu hati demi satu hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat kekurangan, kesalahan, atau hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga langkah kecil kita hari ini menjadi cahaya besar bagi mereka yang sedang berjuang dalam diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat jiwa, salam berani bicara, salam bantu sesama.